Yang sering pertanyaan itu muncul kepada kami, Mas Kenang, kok Tuhannya orang Kristen itu 3? Bagaimana itu? Nah, itu mohon nanti kami mohon sekali dijelaskan supaya ketika orang-orang yang belum paham itu, mudah-mudahan ketika kami memberikan pemahaman, boleh sama-sama dengan kita. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalian mau menganggap bahwa dia Esa pribadi. Kita tidak menganggap Esa pribadi, tapi Esa hakikat. Ya. Sabar ya. Pendetanya bingung, jemaatnya bingung ketika menjawab pertanyaan Tuhan Kristen ada 3. Yang cerdas pasti mu'alaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sian di Islam TV. Para sobat, ada video yang sangat menarik yang harus kita komentari, di mana seisi gereja bingung kabeh. Semuanya bingung. Jemaatnya bertanya, Pak Pendeta, bagaimana menjelaskan Tuhan Kristen ada 3? Dan Pendeta Esra Saru pun bingung. Pendeta Esra Saru mengutip Ulangan 6:4 di Perjanjian Lama. Dan Perjanjian Lama sesungguhnya adalah mengambil dari kitabnya orang Yahudi. Ya, kita coba baca Ulangan 6:4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa. Ya jelas ini kitabnya Yahudi, Pak Pendeta, dan Yahudi Tuhannya Esa. Sama dengan Muslim. Tuhannya Esa. Ehad, Ahad, Esa. Tunggal, satu, bukan 3. Sementara Kristen mengimani bahwa ada 3 pribadi Tuhan, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Bukan begitu, Pak Esra Saru? Yang sering bertanya dan kami berupaya jatuh bangun untuk mengklarifikasikan ke teman-teman, yang sering pertanyaan itu muncul kepada kami, Mas Kenang, kok Tuhannya orang Kristen itu 3? Bagaimana itu? Nah, itu mohon nanti kami mohon sekali dijelaskan supaya ketika orang-orang yang belum paham itu, mudah-mudahan ketika kami memberikan pemahaman, boleh sama-sama dengan kita. Sedikit sama teman-teman untuk menguatkan saya untuk semakin lebih berani saya untuk berdebat. Terima kasih. Yang pertama apa? Berkait dengan kenapa orang Kristen punya Tuhan 3 itu. Nah, terus yang bilang kita punya Tuhan 3 siapa? Ya kalau begitu persoalannya pada mereka lah, bukan pada kita. Kadang-kadang mereka butuh klarifikasi dan saya tidak mampu mengklarifikasikan itu. Begitu. Terima kasih. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Satu Timotius pasal 2 karena Allah itu Esa. Jadi teks Alkitab kita jelas, PL maupun PB mengatakan Allah itu Esa. Sampai di sini, Pendeta Esra Saru benar bahwa di PL dan PB mengatakan bahwa Tuhan Allah, Tuhan kita itu Esa.
tunggal, satu. Ya, sampai di sini pendeta Ezra Soruh benar. Tapi ketika dia melanjutkan bahwa ada Tuhan Roh Kudus, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, tiga pribadi diikat menjadi satu hakikat. Lalu dia mulai ngelantur kemana-mana bahwa yang dimaksud Esa itu apakah pribadi ataukah hakikat. Pendeta mulai bingung, jemaatnya mulai bingung, nguing-nguing. Tapi yang persoalannya, yang Esa itu apanya? Itu yang jadi masalah. Soal percaya Allah itu Esa memang. Tapi Esa apanya? Kalian mau menganggap bahwa dia Esa pribadi. Kita tidak menganggap Esa pribadi, tapi Esa hakikat. Ya. Sabar ya. Pendeta mulai kebingungan. Omongannya kontroversial. Yang pertama, dia mengakui bahwa Tuhan Allah itu Esa tunggal. Tapi setelah melihat kenyataan bahwa yang diimani orang-orang Kristen ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian Pak Pendeta ngeles. Yang dimaksud Esa adalah hakikat. Makin bingung, ya Dad? Sorry, saya cari file tapi tidak ada. Jadi gini, mari kita lihat ke ulangan nama tempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Sabar ya. Wes, Dad, cukup. Sudah, Dad, sudah. Gak usah kebingungan. Jangankan pendeta Ezra Soruh, bahkan selevel Paus pun bingung. Paus Yohanes pun bingung. Vatikan pun bingung. Ketika menjelaskan ajaran Trinitas. Trinitas 3 dalam 1. Bagaimana mungkin Allah Tuhan yang telah menganugerahi otak dan akal pikiran kita untuk mencerna bahwa Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 1, Dad. Otak kita diperkosa untuk mempercayai hal-hal yang tak masuk akal seperti itu. Pendetanya bingung nguing-nguing, jemaatnya
bingung, nguing-nguing, dan akhirnya yang cerdas memilih untuk mu'alaf. Bagaimana pendapat para sobat? Silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.